dimasukkan di sini, apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih. HP itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP. Kita laporkan ke MKD ini. Kita laporkan ke MKD. Ini interupsi yang bikin ketawa. Jadi mohon dimaafkan. Saat rapat bareng Kapolri, mikrofon salah satu DPR bocor. Ada yang panggil saya, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada hal yang menarik di tengah keseriusan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022. Yang dimaksud menarik yakni terdengar suara seorang perempuan memanggil kata sayang saat anggota Komisi 3 DPR RI interupsi dalam rapat. Peristiwa unik itu diawali oleh adanya notulen dalam rapat sedang menyebutkan poin-poin kesimpulan hasil rapat terkait kasus Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem di lingkungan Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel dalam hal sistem rekrutmen, promosi, dan demosi, kata seorang notulen dalam rapat tersebut. Kemudian, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS, Abu Bakar Al-Habsyi atau Habib Abu melakukan interupsi kala menyelak notulen. Ia mengatakan seharusnya frasa desakan tidak diperlukan, lantaran Kapolri pasti sudah sadar diri. Lalu Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wuryanto, selaku pimpinan rapat mengatakan poin kedua sebenarnya penting demi menjawab reformasi di tubuh Polri. Selanjutnya, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra, Habibur Rahman, meminta interupsi. Ia menilai kesimpulan poin kedua sebaiknya perlu ditaruh frasa desakan Komisi 3 ke Listio untuk menuntaskan penyakit masyarakat. Namun di sela-sela Habibur Rahman berbicara mengenai hal itu, justru terdengar keras suara seorang perempuan memanggil dengan ucapan kata sayang. Sontak seisi ruangan rapat menjadi heboh dan memancing gelak tawa. "Maaf, suara sayang itu bukan dari ponsel saya itu," kata Habibur Rahman. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI lainnya ada yang berseloroh jika panggilan sayang tersebut harus ditindak oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Suasana rapat kemudian menjadi cair, ditambah dengan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul kemudian turut mencairkan suasana rapat. Ia mengaku mendengar adanya ucapan sayang tersebut membuat dirinya tidak fokus. "Sebentar, tenang dulu. Ini interupsi yang bikin ketawa. Jadi mohon dimaafkan karena interupsi yang secara tiba-tiba membuat hati berdebar-debar," Adinda Habib, ujar Bambang sambil tersenyum. Pasca peristiwa rapat kemudian terus dilanjutkan, kemudian melanjutkan menyusun kesimpulan hasil rapat. Selain itu, rapat kerja Komisi 3 DPR yang dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga sempat diwarnai keributan karena saling interupsi sesama anggota DPR yang membuat suasana rapat sempat menjadi tegang. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran memaklumi kekisruhan yang sempat mengiringi jalannya rapat. Ia menyampaikan ke Kapolri bahwa perdebatan atau cekcok hingga adu mulut merupakan hal yang biasa dan memang menjadi kebiasaan anggota DPR. Mohon dipahami, ini kelakuan DPR. DPR itu memang paling hobi adu mulut, kata Bambang. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo khusus membahas perkembangan kasus penghilangan nyawa berencana Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Bersama dengan 18 orang jajarannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Di depan Komisi 3 DPR, Kapolri bercerita bagaimana Irjen Verdi Sambo berulang kali berkelit saat diperiksa oleh penyidik Timsus. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk mengungkap motif penghilangan nyawa Brigadir Yosua. Kapolri menyebut saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan Putri Chandrawati. Untuk sementara motif penghilangan nyawa dipicu oleh laporan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri juga menyebut Irjen Verdi Sambo akan menjalani sidang Komisi Kode Etik pada Kamis 25 Agustus. Bagaimana menurut Anda?
Film Sayap-Sayap Patah Denny Sregar berhasil tuai pujian positif dari penonton, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Film terbaru Nicholas Saputra dan Ariel Tatum, yakni Sayap-Sayap Patah yang tayang di seluruh bioskop Indonesia sejak Kamis 18 Agustus 2022, berhasil menarik perhatian publik dan menuai banyak pujian positif penonton di hari ketiga penayangan. Film Sayap-Sayap Patah yang menuai pujian positif penonton ini diangkat dari kisah nyata, menceritakan tentang peristiwa yang menyebabkan 5 anggota aparat khusus 88 meninggal dunia di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat pada tahun 2018 silam karena diserbu tahanan kasus pengacauanisme. Bahkan sebanyak 115 narapidana kasus pengacauanisme sempat menyandra polisi selama 39 jam. Peristiwa ini sontak mencuri perhatian Rudi Sudjarwo selaku sutradara hingga lahirlah sebuah karya visual yang diciptakan untuk menghormati dan mengenang jasa para korban. Dalam film Sayap-Sayap Patah yang ditulis oleh Monty Tiwa, Erik Tiwa, dan Alim Studio ini berhasil menuai pujian lantaran tidak hanya menyuguhkan tentang kerusuhan yang berdasarkan cerita nyata, namun menampilkan sisi humanis dan romantisme kehidupan rumah tangga seorang anggota aparat khusus 88 yakni Aji yang diperankan oleh Nicholas Saputra dan istrinya yang bernama Nani yang diperankan oleh Ariel Tatum. Di beberapa sosial media, warganet menyambut baik film Sayap-Sayap Patah dan turut dibuat hanyut dalam alur cerita, bahkan tidak sedikit para penonton yang dibuat menangis setelah menonton film ini. Ini film bagus banget, kalian harus nonton dan wajib sediain tisu sih, kata Syahputri_M20 dalam akun TikTok pribadinya. Bagian action kerusuhan yang dihadirkan berhasil juga bikin deg-degan dan gelisah sepanjang third act. Film yang komplit, bagus, ulas akun Twitter habis nonton film. Selain di sosial media, pujian turut hadir dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa film Sayap-Sayap Patah layak untuk ditonton karena terdapat pesan moral yang baik bagi masyarakat. Misalnya kita mesti menjaga bangsa, menjaga negara, dan betul-betul masih banyak kok orang yang berprofesi punya dedikasi yang sangat baik kepada institusi. Ucapnya saat ditemui media setelah menonton film Sayap-Sayap Patah di XXI Pentagon City Mall, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, musisi Aryo Wahab mengaku sempat menangis usai menyaksikan Sayap-Sayap Patah saat screening film di XXI Epicentrum kawasan Kuningan, Jakarta baru-baru ini. Menurut vokalis band The Dance Company itu, film yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo ini berhasil bikin para rocker seperti dirinya menangis usai menonton. Gue sampai nangis, makanya gue bilang Rudi sukses membuat rocker nangis semua, ucap Aryo Wahab. Film yang menceritakan kisah kerusuhan di Makobrimob itu diakui Aryo sukses membangun cerita yang kompleks dengan duet epic acting Nicholas Saputra dan Ariel Tatum. Gue benar-benar nggak tahu deh, Rudi Sudjarwo memang pintar membangun cerita yang akhirnya bisa gue rasakan sendiri, tambahnya. Baru-baru ini akun Bicara Box Office melalui Twitternya memberikan penilaian rating yang mengejutkan soal film Sayap-Sayap Patah. Dalam captionnya, menerangkan film Sayap-Sayap Patah menguasai 30,81% total showtimes. Jumlah showtime Sayap-Sayap Patah terus meningkat dan hari ini, hari ke-6 tayang, nyaris 3 kali lipat jumlah showtime di hari pertama. Hari ini Sayap-Sayap Patah menguasai 30,81% total showtimes. Tidak jauh dari Pengabdi Setan 2 Communion 34,26%, cuitnya. Diar. Sebelumnya, politikus Partai Umat Mustafa Nahrawardaya menyampaikan pernyataan mengejutkan melalui akun Twitternya pada Senin 22 Agustus 2022. Secara khusus, ia memberikan saran kepada Denny Sregar agar tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu karena film Sayap-Sayap Patah tidak laku. Mustafa juga membagikan tangkapan layar kursi bioskop yang statusnya tidak dipesan, alias tiket film tersebut tidak terjual. Sabar ya, Denny Sregar. Jangan menyalahkan HTI, FPI, MMI, Al-Qaeda, IS, Anies Baswedan, atau Roy Suryo. Hanya karena film #sayap tidak laku produksimu, nggak ada penontonnya. Lanjut aja jadi buzzer, jaga kesehatan, jaga jempol, dan isi pala lo, kata Mustafa Nahrawardaya. Menanggapi hal itu, baru-baru ini Denny Sregar memberikan balasan menohok terhadap sejumlah pihak yang menampilkan unggahan tentang filmnya yang kurang laku. Salah satunya kepada pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya. Diam-diam aja,
Biarkan Tope onani dengan pikirannya, kata Denny Siregar. Gua mau jujur, sebenarnya untuk karakter Leong gua terinspirasi sama Tope. Wajahnya itu loh, khas. Cuitnya lagi, ambiar. Bagaimana menurut Anda?